kalian kemudian wawancara mengetahui bagaimana jalannya pembelajaran kemarin. Nah, maunya sih satu-satu, tapi kelihatannya karena ini masih kelas 10, saya pikir nanti grogi alias bersih. Nah, maka kita nanti wawancara dua-dua ya. Gak apa-apa loh? Oke, baik. Mbak siapa? Mbak Asyura, kelas 10 ya? Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya pada kalian 5 pertanyaan saja untuk menggali lebih dalam mengenai pembelajaran kemarin. Ya, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda karena apa? Karena disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Siap? Oke. Saya kasih pengantar dulu. Kemarin kalian belajar itu banyak hal yang dibahas. Nah, tapi yang dibahas itu intinya adalah di dalam pembelajaran itu menggunakan inovasi pembelajaran gadis ceria. Gadis ceria itu akronim dari gambar, diskusi, cerita atau presentasi dan pemanfaatan media, mulai dari WA, YouTube ataupun Google Classroom ataupun Google Formulir. Ya. Nah, saya mau bertanya dulu pada Mbak Nadine. Bagaimana pendapat Mbak Nadine mengenai penerapan inovasi gadis ceria dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila? Mbak Asyura, kalau Mbak Asyura gimana? Sangat cocok buat anak muda zaman sekarang, Pak. Iya. Lalu berinovasi dan mudah diingat. Juga menimbulkan jiwa patriotisme. Kalau begitu, selanjutnya menurut Mbak Asyura, bagian inovasi mana yang kira-kira membantu memahami dalam pelajaran pendidikan Pancasila? Alasannya apa ya? Kan jadi ada gambar, diskusi, cerita dan pemanfaatan media. Yang menurut Mbak Asyura itu yang mana? Yang itu, Pak, kita diskusi, Diskusi. lalu melihat gambar. Gambar dan diskusinya itu. Kenapa kira-kira? Bisa diingat, Pak. Mudah diingat. Cocok sekali. Cocok ya? Cocok dengan kedua sehari. Kalau Mbak Nadine kira-kira yang mana? Pak, diskusi. Diskusi juga. Oke. Nah, dari situ artinya pembelajaran ini ada manfaatnya yang dirasakan, terutama di penggunaan media digital. Oleh siswa biasanya pemanfaat media digital itu hanya untuk game atau WA saja. Nah, di dalam pembelajaran inovasi ini kita memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Ya. Kalau menurut kalian enak mana pembelajaran dengan menggunakan gadis ceria atau yang biasa ceramah saja? Jadi kira-kira gimana? Gadis ceria lebih menyenangkan karena kompleks ya, memanfaatkan gambar, papan tulis, diskusi, cerita dan media tadi. Kalau Mbak Asyura? Kenapa ya? Mudah diingat dan cepat masuk. Baik. Pasti dalam setiap kegiatan belajar itu saya kira ada permasalahan atau yang namanya kekurangan. Nah, dari sini saya kepengen tahu kira-kira dari kekurangan ini, kesulitan ini bagaimana cara mengatasinya? Misal tidak punya HP atau apa itu, menurut Mbak Nadine gimana mengatasi ini? Kalau Mbak Asyura? Bisa gabung ke teman atau bisa pakai proyektor. Oke. Itu mengatasi kesulitan saya kira juga bisa ya. Kalau mungkin wifi-nya di kelas ada atau HP-nya juga kurang support atau bahkan tidak punya paketan, bisa menggabung teman atau bahkan tethering ya namanya ya. Kalau Mbak Nadine flat
Oke. Pertanyaan terakhir wawancara ini adalah, bagaimana peran inovasi Gadis Ceria ini dalam menumbuhkan sikap aktif kreatif dan bertanggung jawab bagi pelajar Pancasila? Siapa yang kira duluan? Saya Pak. Oke, bagaimana Mbak Nadine? Saya menjadi lebih berani dan mampu menghargai pendapat orang lain. Oke, terima kasih. Aktif, berani, dan menghargai. Mbak Sura, Kalau saya itu lebih suka masalah tanggung jawab Pak. tanggung jawab. Di situ ada nilai-nilai disiplin, kejujuran, termasuk tanggung jawab. Diskusi tadi ada yang namanya nilai gotong. Terima kasih itu saya menggali informasi dari kalian berdua. Semoga pembelajaran ini kedepannya lebih menarik lagi dan siswa di kelas itu menjadi lebih aktif. Terima kasih, saya mengganggu waktunya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali. Next.